Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube KKG PAI Kecamatan Bedopok, Kota Probolinggo. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu kultum pada sore hari ini, yaitu tentang beberapa hal yang membatalkan puasa Ramadan. Jadi yang pertama yang bisa membatalkan puasa kita, yang pertama adalah memasukkan sesuatu pada 5 lubang yang ada di anggota tubuh manusia. Yang kedua itu muntah dengan sengaja. Yang ketiga itu bersenggama di siang hari, baik itu dengan suami istri ataupun bukan suami istri. Yang ketiga, mengeluarkan sperma di siang hari dengan sengaja. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan seorang bayi. Yang kedelapan, hilang akal, pingsan atau gila. Yang kesembilan adalah murtad karena sudah keluar dari Islam. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tuntas mulai dari yang pertama, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada di anggota tubuh kita. Yang pertama adalah mulut. Jadi mulut di sini adalah tidak boleh memasukkan sesuatu sehingga tertelan. Maksudnya sehingga tertelan, itu tidak boleh. Contoh, ketika mau berwudu, kita kan berkumur-kumur dulu, ya, berkumur-kumur, ambil cebok atau gelas, ya, kita begini, ambil air, dituangkan ke mulut, kemudian berkumur, gitu. Itu sah saja, tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan yaitu berkumur-kumur begini. Itu tidak boleh karena kebanyakan yang tertelan di sini. Sedikit banyak yang tertelan di sini. Otomatis juga. Karena kita menghadap ke atas, otomatis ada yang tertelan, maka itu bisa membatalkan puasa Bapak Ibu, ya. Kemudian kemarin ada yang tanya, komen di video YouTube yang kemarin, Pak Ustadz, kalau menelan air ludah boleh apa tidak, sah apa tidak, apa bisa batal? Begini Bapak Ibu, kita menelan air ludah kita selagi tidak terpisah dari mulut ini, maka sah-sah saja, asalkan air ludah ini murni ada di dalam mulut kita. Jadi kita telan saja, tidak masalah. Kecuali Bapak Ibu, ya, kecuali kita mengumpulkan air ludah kita jam 7 dikumpulkan sampai jam 8, sampai mendapatkan setengah gelas, lalu taruh di dalam kulkas. Dingin apa enggak Bapak Ibu? Dingin kan? Dingin. Terus kemudian pada jam 12 siang jedur, dudur, Allahu Akbar, duduk,
saya akan menelan minum air ludah saya. Katanya Pak Ustadz tidak apa-apa. Itu baru tidak boleh karena sudah terpisah dari mulut kita. Yang diperbolehkan menelan air ludah di sini asli murni air ludah yang ada di dalam mulut kita. Jadi murni asli yang ada di dalam mulut kita. Tidak tercampur air, tidak tercampur apapun, dan tidak terpisah dari dalam mulut. Itu sah-sah saja. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja. Muntah disengaja ini contoh, kita ini masukkan ke dalam mulut sampai ke rongga paling belakang. Itu tidak boleh, akhirnya menimbulkan muntah, mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut. Ya, makanan yang sudah diproses selama berjam-jam itu akan menjadi kotoran. Kalau kita mengeluarkan lewat rongga mulut itu tidak sah, karena disengaja tadi dicungkil gini tenggorokannya, jadi tidak sah. Beda dengan tidak sengaja, contohnya mabuk karena perjalanan, karena ruangan mobil sensitif dengan hidung, kemudian masuk angin dan lain sebagainya, itu muntah tidak disengaja, itu sah saja puasanya. Kemudian setelah muntah karena tidak sengaja, itu boleh berkumur-kumur, jangan menelan lagi, ya, jangan ditelan dulu sebelum berkumur-kumur. Sisa-sisa muntah tadi, ya, kumur-kumur dulu, setelah selesai baru tidak apa-apa menelan yang di dalam karena sudah bersih. Kalau belum kumur-kumur jangan ditelan dulu, itu barang yang sudah kotor tapi keluar lewat rongga mulut, itu tidak enak baunya karena najis, sudah barang najis. Itu Bapak Ibu, nggih. Kemudian yang ketiga itu bersenggama di siang hari. Bersenggama di siang hari baik itu tanpa ada nasab maupun suami istri, itu sangat tidak dianjurkan di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Maka akan batal puasanya. Jangan dilakukan. Ya. Yang keempat yaitu mengeluarkan sperma dengan sengaja atau onani, itu sangat tidak dianjurkan, baik anak-anak laki-laki ya yang pertumbuhannya sudah melampaui batas, ya jangan sampai melakukan seperti itu di siang hari di bulan suci Ramadan, ya itu batal puasanya, tidak disarankan. Kemudian haid juga, ya haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan, tidak disarankan ya berpuasa dulu, dibatalkan dulu kalau dalam keadaan berpuasa. Kemudian di tengah hari datang bulan atau haid, itu harus dibatalkan atau berhenti dulu puasanya ya. Kemudian nifas juga, ya nifas, melahirkan di bulan suci Ramadan. Biasanya ibu-ibu yang hamil tua dianggap kuat terus berpuasa sehari, kemudian sorenya kira-kira jam 5 tahu-tahu mual dan melahirkan, ya itu harus dibatalkan dulu karena sudah batal puasanya ya. Tapi oleh Allah diberi keringanan, masih mendapatkan pahala 1 hari berpuasa, sungguh mulia. Kemudian selanjutnya hilang akal. Hilang akal di sini banyak macamnya ya, termasuk pingsan, ya pingsan, gila, mabuk juga. Mabuk itu dikatakan hilang akal karena sudah tidak sadar. Ya, contoh kecil pingsan. Kalau kita pingsan, ya pingsan itu kalau sebentar di pagi hari tidak masalah, lanjut aja puasanya.
Tapi kalau sudah seharian pingsan, ya tahu-tahu sudah maghrib dur, Allahu Akbar, pas bangun dari pingsan seharian, tidak boleh. Tidak boleh. Yang terakhir, murtad. Bapak Ibu, murtad di sini adalah keluar dari agama Islam. Jadi batal puasanya sudah. Kalau pada waktu kita puasa, enak-enak puasa, pas ada orang ngajak di luar agama, mengajak ayo ikut agama saya, enak, tidak usah puasa, itu batal karena sudah masuk ke agama lain. Murtad. Bapak Ibu, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik, Mas, Mbak, dan anak-anakku semuanya di sekolah-sekolah ini semoga bermanfaat dan barokah untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.